末将本是将死之人，眼见您踏入真正的人世，早已成为禁忌。吾便与您融为一为的。我就开始计划，等你们鱼死网就可以突破成为我。这样难题。你的魂环消失了。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Village Battle Spirit episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-162. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 161. Kemarin pertarungan sengit teruslah terjadi antara kelompok Qinan dan orang Gunung Wendao. Pertarungan itu sangatlah didominasi oleh kelompok Qinan. Bahkan beberapa orang telah berhasil mereka habisi, termasuk tetua Gunung Wendao. Ditambah Qinan juga datang untuk bisa membantu. Namun di tengah dominasi itu muncullah sosok Wen Tianman, di mana ia berhasil mengembalikan orang-orang yang sebelumnya meninggoy dan membuat pertarungan akan timpang sebelah. Pasalnya, kekuatan yang dia miliki terlalu kuat. Qinan bahkan hampir saja meninggoy jika tidak dilindungi oleh Jiang Bilan. Berhubung Jiang Bilan memiliki rencana, jadi Qinan dan juga gadis harta segera melakukan penyerangan kepada Nan Tianman. Ini sempat membuatnya terluka, pasalnya gerbang selatan di belakangnya merupakan kelemahannya. Namun Qinan lengah dan membuat dia terhisap ke dalam sana. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Qinan yang terserap baru saja sadarkan diri, di mana di depannya ada sosok roh dewa perang. Qinan sangatlah senang bisa bertemu dengannya. Pedangnya pun mulai masuk ke dalam tubuh dewa perang sambil memberitahu Qinan kalau awalnya dia merupakan sosok yang telah lama mati. Ia hanya mengandalkan obsesi saja untuk bisa bertahan sampai sejauh ini. Bisa melihat Qinan memasuki dunia bela diri yang sebenarnya membuat roh dewa perang merasa senang. Qinan memiliki banyak pertanyaan untuknya, seperti siapa dia dan mengapa juga roh perang memanggilnya sebagai tuan. Roh perang menyinggung tentang masa lalu Qinan yang kelam dan ia meminta maaf karena sangat tabu untuk memberitahunya. Tapi yang perlu Qinan ketahui adalah ia merupakan orang kelima yang telah menghabisi dewa. Mulai sekarang dia akan sepenuhnya menyatu dengan Qinan dan membuatnya untuk mencapai puncak lagi. 末将本是将死之人，眼见您踏入真正的人世，早已成为禁忌。吾便与您融为一种，吾乃昔。 Kembali ke sisi luar, di mana gadis harta tengah berhadapan dengan dua gadis cantik yang telah dipanggil Nan Tianman. Kekuatan yang mereka miliki sangatlah kuat sampai-sampai membuat gadis harta kesulitan untuk bertahan. Namun sesuatu mulai terjadi kepada Nan Tianman, karena ternyata pergerakannya itu telah ditahan oleh tetua pertama Gunung Wendao. Ia sangatlah kesal karena selama bertahun-tahun dia diminta untuk selalu menjaga gua harta karun. Jadi ini merupakan saatnya bagi dia untuk membalas semua perbuatan Nan Tianman. Ia tidak menduga Yang Bao telah mengkhianatinya. Yang Bao memberitahu kalau dia sudah sangat lama menyiapkan rencana ini. Tepatnya setelah gagal melatih naga hijau di Laut Neraka, ia mulai membiarkan Qinan memasuki gua harta karun Wendao dan mendapatkan pedang penghancur langit. Karena setelah Qinan dan Nan Tianman mati bersama, maka keuntungan besar tentu akan dia dapatkan. Yang Bao langsung saja menyerap seluruh kekuatan milik mereka. Para saudaranya meminta untuk berhenti. Gadis harta tahu di saat Nan Tianman mati tanpa rantai roh, maka seluruh kekuatan yang dia serap akan membuat Yan Gao menjadi Kaisar Hu, bahkan menjadi dewa perang. Gadis harta hanya berharap kepada Qinan, pasalnya dia yakin Qinan baik-baik saja. Jadi diharap Qinan bisa segera kembali. Apa yang terjadi saat ini dapat dilihat oleh semua orang. 我就开始计划，等你们鱼死网就可以突破成为我。这样难题。 Sementara itu, Qinan telah menyelesaikan penyatuannya dengan roh dewa perang. Ia pun berhasil keluar dan langsung melenyapkan Nan Tianman. Apa yang barusan terjadi sama sekali tidak diduga oleh Yang Bao, karena tidaklah mungkin Qinan keluar hidup-hidup.
Selain itu, kultivasinya juga telah mengalami peningkatan yang luar biasa. Kinan tahu rencana Yang Bao, dia ingin menyerap roh Nantianmen dan menjadi roh langit selatan yang baru. Jika ingin memusnahkan Nantianmen sepenuhnya, dia harus menghabisinya dulu. Jadi penyerangan langsung saja Kinan lakukan. Namun Yang Bao sudah memanggil bala bantuan. Serangan Kinan pun telah berhasil sosok itu tahan dan Yang Bao mulai percaya diri, namun tanpa dia sadari sebuah serangan langsung saja menusuk jantungnya. Di mana itu adalah ulah dari penjaga gudang harta. Berkat lemahnya Yang Bao, Kinan bisa memiliki kesempatan untuk bisa melakukan penyerangan kepadanya. Dalam satu kali serangan saja, Yang Bao telah meninggoy. Diikuti juga dengan hancurnya gerbang selatan. Matinya Nantianmen telah berhasil membebaskan semua orang dari gelang roh yang selama ini membelenggu. Para murid Gunung Wendao hanya bisa melarikan diri saja. Sementara itu, Kinan mendapatkan pujian dari gadis harta. Pasalnya, apa yang Kinan lakukan merupakan prestasi yang luar biasa. Dia yakin namanya akan tersebar ke penjuru dunia. Gadis harta menanyakan perasaan Kinan. Dia memang senang, namun Kinan merasa kalau kedepannya dunia akan tetap kacau. Karena banyak orang yang tidak beruntung. Tapi setidaknya mulai saat ini setiap orang bukan lagi bidak catur. Era yang benar-benar milik makhluk hidup Changlan telah dimulai. Semua ini tentu saja membuat semua orang senang. Hanya saja setiap keuntungan pasti ada yang harus dikorbankan. Kini jiwa Jiang Bilan sudah berada di dalam kristal kematian. Tubuhnya telah hancur, jadi Jiang Bilan tak bisa dihidupkan kembali. Gurunya pun sedih karena tak bisa berbuat apa-apa. Sementara Kinan bertanya apakah ada sebuah cara untuk bisa menghidupkan kembali Jiang Bilan. Karena Kinan ingin balas budi, nenek ini mengingat sebuah cara yang mungkin dapat menyelamatkannya. Saat ini aturan langit dan bumi tengah terkunci. Dan di saat Kinan menjadi kaisar, mungkin dia bisa menemukan sesuatu di atas 9 langit. Sementara itu, Yang Gao memberitahu kalau seluruh orang dari Gunung Wendao telah dihabisi. Sedangkan senior buta yang menjaga gudang harta mendapatkan harta karun dan mulai melakukan sesuatu kepada harta ini. Ia meminta mutiara yin dan yang dari gua harta karun kepada Kinan. Kemenangan pada hari ini tidaklah lepas dari bantuan senior buta. Jadi Kinan rela memberikan harta itu kepadanya. Yang Gao tahu kalau mutiara yin dan yang bisa memulihkan luka dalam seseorang dan dapat mengembalikan kekuatan pada puncak masa lalu. Senior buta teruslah merasakan betapa mengerikannya energi besar yang telah keluar dari mutiara itu dan akan masuk ke dalam tubuhnya. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.